Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD A1 pada blok Musculoskeletal System and Connective Tissue Disorder akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Multiple Myeloma. Next. Berikut anggota dari kelompok kami. Next. Untuk pendahuluan, jadi multiple myeloma adalah suatu kelainan pada neoplastik sel plasma yang ditandai dengan proliferasi sel klonal plasma maligna dalam lingkungan mikrosumsum tulang. Manifestasi yang akan terjadi pada pasien berupa protein monoklonal dalam darah dan urin serta disfungsi organ. Penyakit ini merupakan jenis ketiga dari keganasan hematologik utama setelah limfoma dan leukemia. Untuk di dunia sendiri, penyebarannya mewakili 2% dari semua diagnosis kanker baru di Inggris dan menyumbang 2% dari semua kematian akibat kanker. Angka kejadian multiple myeloma masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Leukemia dan Lymphoma Society pada tahun 2014, terjadi peningkatan kasus multiple myeloma dari 1975 sampai 2011 sebesar 36,1%. Hal tersebut menjadikan multiple myeloma sebagai keganasan hematologi kedua yang paling umum ditemukan. Untuk di Indonesia sendiri, prevalensi multiple myeloma mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kasus ini umumnya terjadi pada pasien laki-laki usia lanjut. Pada hampir sebagian kasus multiple myeloma ditemukan lesi osteolitik pada tulang dengan manifestasi klinis fraktur patologis. Next. Berikut adalah rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Next. Baik, selanjutnya dari definisi. Multiple myeloma merupakan jenis kanker darah yang mempengaruhi sel plasma. Multiple myeloma ini bersifat ganas. Sel plasma ganas pada myeloma multiple ini menumpuk di sum tulang yang menghalangi sel plasma normal dalam membantu melawan infeksi. Istilah multiple myeloma dibuat oleh von Rustinsky pada tahun 1873, yang dikenal juga sebagai myeloma sel plasma atau Kahler's disease. Sel plasma yang kemudian telah mengalami transformasi ganas, membentuk gumpalan dan biasanya berada di banyak tempat, sehingga menjelaskan adanya terminologi multiple myeloma. Baik, selanjutnya etiologi. Jadi penyebab dari multiple myeloma ini masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Terjadi pada mereka yang terpapar radiasi nuklir dalam Perang Dunia Kedua dan pada pekerja tambang. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya paparan radiasi. Risiko multiple myeloma berkaitan dengan adanya penyakit autoimun, kondisi inflamasi, riwayat infeksi masa lalu, alergi, dan juga penyimpangan kromosom. Pada yang memiliki monoklonal gammopati berisiko 2-4 kali mengalami multiple myeloma, walaupun secara signifikan belum diketahui secara pasti. Baik, untuk patofisiologinya, jadi multiple myeloma muncul dari tahap ganas tanpa adanya gejala dari pertumbuhan sel plasma klonal yang dinamakan monoklonal gammopati of undetermined significance atau MGUS. Nah, MM ini dapat dideteksi pada lebih dari 3% orang yang berusia di bawah 50 tahun. Nah, multiple myeloma merupakan penyakit yang disebabkan oleh keganasan dari sel limfosit B. Sel ganas ini akan menghasilkan imunoglobulin monoklonal atau rantai ringan, yang kemudian klon ini akan menggantikan sumsum tulang normal yang menyebabkan anemia dan sitopenia lainnya. Sel ganas ini juga menyebabkan penghambatan osteoblas dan stimulasi osteoklas yang mengarah pada munculnya lesi tulang litik. Nah, sel ini dimediasi oleh peningkatan REN-ligan, reseptor activator of NF-kB ligand yang menstimulasi osteoklas dan penurunan penghambatan osteoprotegerin. Nah, peningkatan level DKK1 akan menghambat osteoblas, di mana penghambatan ini menjelaskan mengapa kadar alkali fosfat tidak meningkat dan mengapa pemindahan tulang radionukleotida tidak membantu pada pasien. Nah, peningkatan aktivitas berikut merupakan gambar dari patofisiologi dari multiple myeloma. Next. Selanjutnya ada menjadi sel induk limfoid. Sel induk ini menghasilkan limfosit dalam susun tulang yang dihasilkan tanpa memerlukan ada antigen yang beredar di pembuluh darah dan diberi nama native limfosit. Native limfosit sendiri merupakan sel limfosit yang sedang dalam keadaan tidak terdapatnya patogen.
Itu. Limfosit tersebut masuk ke dalam jaringan center, di mana limfosit yang sebelumnya menghasilkan imunoglobulin M atau IgM setelah melakukan isotyping switching akan berubah menjadi IgG dan IgA. Lalu limfosit yang positif akan berkembang menjadi limfosit long life PCs. Sehingga menjadikan sel memori yang bermigrasi kembali ke susun tulang yang menghasilkan sampelmen dapat menjadi antibodi. Lalu MM atau multiple myeloma diyakini berasal dari kesalahan proses fisiologi dari somatic hypermutation atau SHM dan switch recombination atau CSR. Bisa di next. Baik, berikut adalah manifestasi klinis dari multiple myeloma. Yang pertama ada anemia, disebabkan karena adanya infiltrasi sel plasma pada bagian sumsum tulang dan gangguan fungsi ginjal. Kedua, gangguan elektrolit, adanya hiperkalsemia yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Ketiga, ada nyeri tulang. Dan keempat, tingginya serum kreatin. Dapat di next. Prognosis pasien dengan multiple myeloma jika tidak diobati jarang bertahan hidup hingga 6 sampai dengan 12 bulan. Sedangkan pasien dengan smoldering myeloma mungkin hanya akan asimptomatik selama bertahun-tahun dengan angka harapan hidup 4 hingga 7 tahun. Next. Berikut akan dijelaskan terkait diagnosis multiple myeloma. Secara klinis, pasien multiple myeloma stadium awal akan jarang mengeluhkan adanya gejala, yang dimana catatan gejala-gejala umum klinis ini akan muncul pada stadium lanjut. Contohnya adalah kelelahan dan juga nyeri tulang. Dan gejala-gejala dari setiap orang-orang itu berbeda dalam multiple myeloma. Contohnya adalah adanya infeksi berulang, kemungkinan demam, mual, penurunan berat badan, sembelit, hingga fraktur patologis. Next. Baik, selanjutnya ada diagnosis laboratorium dari multiple myeloma. Yang pertama ada tes darah lengkap. Apabila jumlah sel myeloma terlalu banyak di sumsum tulang, maka akan terjadi penurunan dari sel-sel darah atau disebut juga dengan pansitopenia. Kemudian yang kedua ada tes kimia darah. Tes kimia darah berfungsi untuk memeriksa kadar kreatinin darah, albumin, kalsium, dan juga elektrolit lainnya. Pada pasien multiple myeloma, terjadi kadar kreatinin yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada tes urin. Pemeriksaan urin yang rutin dilakukan berguna untuk mencari protein myeloma yang telah disaring melalui ginjal. Kemudian yang keempat ada imunoglobulin kuantitatif, di mana tes ini berfungsi untuk mengukur imunoglobulin dalam darah. Kemudian pada pasien multiple myeloma terdapat salah satu imunoglobulin yang kadarnya tinggi, sedangkan yang lainnya rendah. Selanjutnya ada elektroforesis, yaitu serum protein elektroforesis atau SPEP, merupakan tes untuk mengukur antibodi monoklonal dalam darah. Dan imunofiksasi dan imunoelektroforesis digunakan untuk menentukan tipe antibodi yang tidak normal seperti IgA, IgG, atau tipe lainnya. Jadi protein yang tidak normal pada multiple myeloma disebut dengan protein Benz-Jones. Lalu yang kedua ada serum free light chains atau tes ini yaitu mengukur kadar light chains dalam darah. Apabila terdapat salah satu jenis light chains yang jumlahnya melebihi jenis lainnya, maka rasionya akan berbeda. Hal ini bisa menjadi tanda dari myeloma. Lalu yang selanjutnya ada mikroglobulin beta 2, yaitu protein ini merupakan produk yang dibuat oleh sel myeloma yang dapat menjadi indikator prognosis pasien. Tingkat mikroglobulin beta 2 yang tinggi, maka prognosisnya akan lebih buruk. Bisa di next. Temuan multiple myeloma yang terlihat pada radiografi konvensional adalah lesi litik atau sklerotik dengan scalloping endosteal, area berbintik-bintik dari lesi kecil multiple, osteopenia diffuse atau myelomastosis, lesi tunggal atau plasmasitoma, dan fraktur neoplastik atau osteoporotik. Satu pertimbangan yang menarik adalah bahwa lesi multiple myeloma tidak seperti kebanyakan metastasis tulang, tidak menunjukkan halo sklerotik karena penurunan aktivitas osteoblas. MRI tetap menjadi metode terbaik untuk mengevaluasi keterlibatan sumsum tulang sebelum jaringan tulang tereliminasi dihancurkan. Menurut temuan dalam 2 penelitian, sensitivitas dan spesifisitas MRI untuk deteksi penyakit tulang sebelum pengobatan berkisar dari 68% hingga 100% dan dari 83% hingga 100%. Dalam penelitian lain, MRI telah terbukti memiliki spesifitas yang lebih rendah daripada positron emission tomography atau PET atau CT pada populasi multiple myeloma campuran, baik itu sebelum ataupun sesudah pengobatan.
Pemeriksaan histopatologi diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis multiple myeloma dengan biopsi sumsum tulang. Prosedur pengambilan jaringan sumsum tulang dilakukan untuk melihat penampakan, ukuran, bentuk sel, dan menentukan apakah terdapat sel-sel myeloma di sumsum tulang. Sel-sel myeloma yang ditemukan dapat digunakan untuk melakukan sequencing genomik yang berperan sangat penting dalam menentukan subtipe myeloma dan dapat digunakan juga dalam menentukan rencana perawatannya. Next. Kemudian untuk tata laksananya itu yang pertama menggunakan kortikosteroid, di mana kortikosteroid ini bekerja dengan cara mempromosikan berbagai aktivitas antiinflamasi dan imunosupresif. Efek samping dari steroid ini tersebut meliputi gejala mood, insomnia, dan kelemahan otot. Lalu yang kedua ada kemoterapi, di mana kemoterapi ini merupakan agen alkilasi seperti siklofosfamid dan antrasiklin seperti doxorubicin adalah tipe dari kemoterapi yang bekerja meskipun berbeda mekanisme dengan merusak asam deoksiribonukleat atau DNA. Next. Lalu yang berikutnya ada proteasome inhibitor atau PI, di mana PI ini tuh bekerja dengan cara meningkatkan apoptosis dengan mengganggu degradasi protein proteasomal. Ada beberapa obat juga. Yang pertama ada bortezomib, di mana bortezomib ini bekerja dengan cara mencegah degradasi protein pro-apoptosis dan menyebabkan apoptosis dan dengan memblokir degradasi inhibitor kappa-B. Lalu yang kedua ada carfilzomib, di mana carfilzomib ini bekerja dengan cara mengikat proteasom secara irreversibel mengarah ke penghambatan ampuh, proliferasi, dan induksi apoptosis. Lalu yang terakhir itu ada ixazomib, di mana ixazomib ini bekerja dengan cara PI oral yang mempromosikan induksi apoptosis yang bergantung pada kaprase dan penghambatan sikosel. Next. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan imunomodulator dengan penargetan protein ke sistem proteasom, di mana beberapa jenisnya untuk multiple myeloma itu sendiri yaitu thalidomid yang bekerja dengan mengganggu interaksi antar sel-sel myeloma dan lingkungan sekitarnya, seperti halnya interleukin 6 dan interleukin 1 beta. Selanjutnya ada lenalidomid, yaitu untuk menghambat produksi sitokin proinflamasi, seperti halnya juga interleukin 6, interleukin 12, 10, dan interleukin 1. Lalu ada pomalidomid, yaitu bekerja dengan menghambat proliferasi sel multiple myeloma dan dengan menginduksi apoptosis. Bisa di next. Nah, yang terakhir itu ada antibodi monoklonal dengan beberapa jenisnya, yaitu daratumumab ya, yang menginduksi kematian sel melalui sejumlah mekanisme tergantung terhadap komplement dari sitotoksisitasnya, yang dimediasi oleh sel yang bergantung pada antibodi sitotoksisitas, fagositosis seluler, dan tergantung antibodi apoptosisnya. Dan yang kedua itu ada elotuzumab yang menargetkan CS1, glikoprotein yang ada di permukaan sel multiple myeloma. Bisa di next. Baik, selanjutnya mengenai initial treatment for stem cell eligible patient, di mana treatment ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu induksi, yang kedua transplantasi stem cell, dan yang terakhir adalah konsolidasi. Jadi untuk induksi ini bertujuan untuk mengurangi beban penyakit sebelum konsolidasi respon dengan transplantasi stem cell. Biasanya untuk terapi ini terdiri dari kombinasi 3 golongan obat yang berbeda, misalnya kombinasi bortezomib, thalidomide, dan dexamethasone. Kemudian setelah terapi induksi akan dilakukan transplantasi stem cell, di mana transplantasi stem cell ini merupakan mekanisme pemberian dosis tinggi kemoterapi untuk menghancurkan sel-sel ganas dalam tubuh pasien. Yang selanjutnya, di mana terapi ini memberikan efek sekitar 12 sampai 18 bulan setelah menjalani terapi. Kemudian yang kedua yaitu initial treatment for non-transplant eligible patient, di mana pasien ini dianggap tidak layak untuk melakukan transplantasi stem cell dan diberikan pengobatan dengan kombinasi 2 atau 3 golongan obat yang berbeda dalam dosis rendah, misalnya dengan kombinasi cyclophosphamide, prednisolone, dan dexamethasone. Next. Jadi pada kesimpulannya adalah
Multiple myeloma atau Kahler disease merupakan suatu kelainan pada neoplastik sel plasma yang ditandai dengan proliferasi klonal sel plasma malignan dalam lingkungan mikro sumsum tulang. MM sendiri muncul pada tahap praganas tanpa adanya gejala dari pertumbuhan sel plasma klonal yang disebut dengan monoclonal gammopathy of undetermined significance atau MGUS, atau apabila ditarik kesimpulan disebabkan oleh keganasan dari sel limfosit B, di mana sel induk hematopoietik berubah menjadi sel induk limfoid. Gejala penderita multiple myeloma pun bervariasi mulai dari asimptomatik hingga simptomatik. Tata laksananya adalah pemberian kortikosteroid dengan dexamethasone atau prednisolon, pemberlakuan kemoterapi, pemberian PI atau proteasome inhibitor, imunomodulator, pemberian antibodi monoklonal, dan transplantasi stem cell. Penderita multiple myeloma akan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pasien yang sesuai menerima transplantasi ataupun yang tidak sesuai menerima transplantasi stem cell untuk kemudian diberikan treatment sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.